Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai. Satu hal yang kita harus percaya adalah bahwa apa saja yang terjadi di dunia tidak lepas dari kontrol Tuhan. Adakah peristiwa dalam Alkitab yang mirip dengan situasi yang terjadi sekarang dan bagaimana penanganannya? Virus yang cepat menyebar dan menebar ketakutan pada banyak orang ini dapat dianalogikan seperti badai yang awalnya kecil namun kian membesar menjadi taufan. Alkitab mencatat peristiwa di mana Yesus dan murid-murid pernah menghadapi taufan yang dahsyat dalam Markus 4 ayat 36-39. Murid-murid Yesus yang pernah menjadi nelayan tentu dapat menilai bahwa taufan yang mereka hadapi sangat berbahaya. Nyawa mereka bisa melayang jika tidak ada pertolongan. Demikian juga dengan COVID-19 yang menjalar sangat cepat dan mengakibatkan kematian yang besar dapat disebut sebagai badai yang mengancam kehidupan. Tuhan Yesus sedang tidur di buritan perahu saat taufan terjadi. Dia bangun dan menghardik taufan itu. Diam, tenanglah. Taufan menjadi reda dan danau teduh. Para murid heran. Mengapa kata-kata Yesus begitu berkuasa sampai bisa memerintah atas alam? Jawabannya adalah di Yohanes 12 ayat 49. Yesus menjelaskan bahwa apa yang ia perkatakan berasal dari Bapa. Ketika Yesus diurapi Roh Kudus, salah satu tujuannya adalah untuk membawa firman dari Bapa. Yesus hidup senantiasa mendengar dan menurut kehendak Allah Bapa. Yesus mengajar berdoa dalam Matius 6 ayat 10, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Tidak mengherankan ketika Yesus memerintahkan angin taufan untuk diam, angin itu pun taat kepada perkataan Yesus yang berasal dari Bapa. Yesus memberi teladan bagaimana gereja harus hidup dan bertindak, yaitu mendengar firman dari Bapa yang disampaikan oleh Roh Kudus. 1 Petrus 2 ayat 21 menyatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ketika hari Pentakosta tiba, Roh Kudus dicurahkan ke atas murid-murid. Roh Kudus memberikan kuasa dan tuntunan kepada gereja untuk melaksanakan firman dari Bapa, sebagaimana yang dicontohkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjelaskan dalam Yohanes 14 ayat 12 bahwa murid-murid akan melakukan pekerjaan yang lebih besar dari yang ia kerjakan. Pekerjaan yang dimaksudkan adalah tanda dan mujizat. Inilah salah satu yang harus dilakukan murid-murid setelah pencurahan Roh Kudus sebagai bagian dari penggenapan amanat agung. Saudara, ayat tersebut diucapkan Yesus sendiri. Murid-murid adalah orang berdosa yang menerima anugerah keselamatan untuk memberitakan keselamatan itu ke seluruh dunia. Tentu murid tidak lebih besar dari Yesus. Setelah Yesus pergi kepada Bapa, Bapa mengaruniakan Roh Kudus kepada murid-murid untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi, ketika seorang murid melakukan pekerjaan mujizat, itu bukanlah kemampuan dari murid tersebut, melainkan hanya hasil dari kuasa firman dan Roh Kudus. Pekerjaan yang lebih besar terjadi setelah Roh Kudus dicurahkan. Semua yang Yesus lakukan adalah contoh bagi murid-muridnya, artinya juga bagi gerejanya. Akan ada kasus-kasus yang serupa dan mereka sudah diberitahu bagaimana menanganinya. Kita tentu ingin terbebas dari COVID-19 secepat mungkin. Setiap orang berupaya keras agar badai ini segera berlalu. Apa yang bisa kita berikan sebagai gereja dalam situasi ini? Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksi dan pewarta Injil keselamatan. Kita berdoa, menguatkan yang sedang ketakutan, memberi bantuan kepada yang membutuhkan, serta upaya-upaya lain sesuai anjuran pemerintah dan menyampaikan kehendak Tuhan. Sebagaimana badai menjadi teduh ketika Yesus menghardik, maka pandemi COVID-19 pun perlu dihardik agar diam dan tenang. Dalam arti tidak lagi menimbulkan penyakit pada banyak orang. Tujuan akhir dari tindakan ini adalah orang-orang akan melihat Tuhan, berseru kepada nama Tuhan, dan akhirnya diselamatkan. Ini akan menjadi momen untuk menyatakan kasih dan kuasa Kristus kepada banyak orang. Di bagian berikutnya, kita akan membahas
tentang kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat hari ini, hari yang baik yang Kau berikan buat kami. Walaupun kami dalam keadaan wabah virus corona, tapi kasih-Mu tetap nyata, perlindungan-Mu tetap sempurna buat kami Tuhan Yesus. Tuhan berkati kami semua, biar semua ada dalam kendali kontrol-Mu Tuhan Yesus. Umat-umat-Mu yang percaya kepadamu, biar pagi siang hari kami boleh dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Biar pagi hari, siang hari ini kami boleh mendapatkan firman yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu. Dan hamba-Mu percaya firman ini menguatkan kami Tuhan Yesus. Tuhan berkati kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Engkau berkati dengan berkat yang sama. Perlindungan-Mu, kuasa-Mu tetap sempurna buat kami orang-orang percaya yang selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu. Pakai mulut dan bibir hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu buat kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah memasuki bulan yang kelima saudara. Ya, sebelumnya kita sudah mendengarkan pesan-pesan Tuhan melalui divisi pengajaran GB Gatot Subroto dengan judul meneguhkan badai, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita percaya saudara, apa yang disampaikan saudara semua mengingatkan, menguatkan kita untuk kita boleh tetap percaya kepada Tuhan. Dan kita juga harus percaya bahwa semua yang terjadi saat ini adalah semua ada dalam kendali dan kontrol Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya semua mari katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dan saya ada sedikit menambahkan tentang meneduhkan badai. Di dalam firman Tuhan, di dalam Markus pasal 4 ayat 36 dan sampai dengan 39 saya bacakan. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu garis bawahi perahu-perahu lain juga menyertai dia. Berarti bukan hanya perahu Tuhan Yesus, ada banyak perahu yang mengikuti perahu Tuhan Yesus. Ayat yang ke-37, lalu mengamuklah taupan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Garis bawahi, mengamuklah topan yang dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dikatakan garis bawahi juga mengamuklah topan yang dahsyat itu. Saudara, ini topan ini bukan topan yang biasa saudara. Ini topan yang dahsyat saudara, yang sedang dialami oleh perahu yang ditumpangi Tuhan Yesus dan beberapa perahu yang lain. 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kami binasa." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini yang berkata pasti murid-murid Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, murid Tuhan Yesus, contoh seperti Petrus. Petrus adalah bukan nelayan biasa saudara. Saya percaya Petrus adalah seorang yang handal, berpengalaman sebagai nelayan. Dia tahu ini topan biasa atau topan yang dahsyat. Dia lebih tahu, oleh sebab itu dia berteriak, dia membangunkan Tuhan Yesus yang sedang tidur. 39. Ia pun bangun, Tuhan Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini kita mengalami badai. Bahkan bisa lebih daripada badai, tofan saudara. Tofan corona ini bisa dikatakan juga virus COVID-19 juga badai. Satu tofan
yang begitu mengamuk sehingga banyak, bukan hanya negara Indonesia, lebih banyak negara tercatat hampir lebih daripada 10 negara terpapar COVID-19, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dan kita sebagai orang percaya harus kita semua menghardik angin itu dan berkata kepada danau, diam, tenanglah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan Yesus menghardik angin dan danau itu, diam, tenanglah. Yang menjadi pertanyaan kita, Tuhan Yesus penuh dengan kuasa. Saat ini saya mau bagikan kepada saudara, ada otoritas kuasa yang dimiliki Tuhan Yesus. Kita sebagai orang-orang percaya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dan saudara-saudara yang di rumah, sudahkah mengetahui otoritas kuasa yang dimiliki Tuhan Yesus? Banyak otoritas kuasa yang dimiliki Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, otoritas kuasa yang dimiliki Tuhan Yesus, otoritas kuasa kebangkitan, otoritas kuasa penghakiman, otoritas kuasa atas alam, otoritas kuasa atas surga dan bumi, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya akan membahas yang pertama, otoritas kuasa kebangkitan. Saudara-saudara yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, sudahkah memiliki kuasa kebangkitan Tuhan? Tercatat di dalam Alkitab, Yohanes 11 tentang Lazarus. Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan. Walaupun sudah berapa hari Lazarus mati, tapi Tuhan Yesus sanggup membangkitkan. Yang percaya katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, juga Yohanes 14 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku, Tuhan Yesus, ia, saudara dan saya akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Tapi kita harus ingat, ketika kita dapat lakukan, itu bukan karena saudara dan saya, tetapi karena firman dan Roh Kudus. Firman Tuhan berkata di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudara, saya tidak tahu taufan apa, badai apa yang sedang mengalami kehidupan saudara-saudara yang di tempat ini maupun yang di rumah. Ingat, saudara, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan Yesus sudah memberikan kuasa bagi saudara dan saya untuk menghardik masalah-masalah itu sehingga dapat berlalu dari kehidupan keluarga, rumah tangga, pekerjaan, apapun semuanya, baik COVID-19 semuanya ini, krisis ekonomi semua ini bisa berlalu dari bangsa ini. Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan di Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yang kedua, 1 Korintus 6 ayat 19, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kita naikkan pujian. Seperti ini
orang percaya ada di hati saudara. Oleh sebab itu jaga hatimu supaya apa? Roh Kudus tinggal tetap. Ketika Roh Kudus tinggal tetap, ada kuasa yang mengalir dalam hidup setiap orang percaya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita belajar dari kata jagalah. Jagalah dalam bahasa aslinya adalah nastar. Pengertian pertama dari nastar adalah melindungi. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari mangsa yang dapat ditelannya. Yang kedua, pengertian dari kata jagalah, nastar, adalah memperhatikan. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, yang ketiga pengertian dari kata nastar adalah memelihara. Filipi 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita percaya saudara, ketika hati ini, hati setiap orang percaya, walaupun dalam keadaan terpapar COVID-19, wabah virus COVID, tetapi kalau hati kita gembira, walaupun mungkin ada yang mengalami banyak tekanan dalam hal kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, bahkan semuanya itu, tetapi ingatlah, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari hatilah terpancar kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita percaya saudara bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Saudara-saudara di rumah, sebelum kita akhiri ibadah kita, mari kita angkat tangan kita katakan.
Amin. Setelah firman Tuhan disampaikan, semua yang di tempat ini maupun yang di rumah sudah mendapatkan kekuatan baru, mendapat penghiburan. Yang sakit disembuhkan Tuhan. Saudara di saat ini, mari kita bersatu dalam doa, biar firman Tuhan digenapi dalam setiap orang yang melihat dan mengikuti live streaming GBI Pamulang Permai, mendapatkan terus kekuatan yang dari Tuhan, pengharapan yang baru, penghiburan, bahkan mujizat, kesembuhan terjadi buat yang mengikuti ibadah ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan. Saat ini hamba berdoa biar kami semua dijamah Roh Kudus terus mengurapi setiap kami, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Boleh terus Roh Kudus urapi, dan hadirat Tuhan terus memenuhi kami semua, sehingga kekuatan baru, penghiburan, damai sejahtera, sukacita tetap melimpah bagi kami setiap orang percaya. Saat ini kami mau berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami Tuhan, baik gembala sidang kami GBI Jalan Gatot Subroto Tuhan, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotorajo, berkati gembala sidang kami Tuhan Yesus, berkat dengan berlimpah-limpah, berikan terus pengurapan yang baru buat gembala sidang kami Tuhan, kesehatan yang baru Kau berikan Tuhan, sehingga Kau terus tambahkan visi-visi dalam kehidupan pelayanannya Tuhan, sehingga dia boleh menggembalakan setiap, membawa kami kepada rumput yang hijau, kepada air yang tenang bersama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan juga berkati istrinya Bu Hermin, berkati juga keempat wakilnya Tuhan Yesus. Ikat mereka dengan tali kasih-Mu, biar mereka terus bergandengan tangan melayani Engkau Tuhan, membawa khususnya menyelesaikan amanat agung ini Tuhan Yesus, yang penuaian yang terbesar dan yang terakhir di Pentakosta yang ketiga ini terjadi dalam nama Yesus. Semua lidah, semua lutut bertelut mengaku Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga Gembala Rayon Satuha Tuhan, Pak Pendeta Budianto Totong Tuhan, dan Wakarayon Tuhan, Pak Yohanes Raja Guguk Tuhan Yesus, berkati mereka, berkati istrinya, berkati keluarga besarnya Kau berkati Tuhan, berkati dengan pengurapan yang dahsyat yang Kau berikan buat pemimpin gembala kami Rayon Satuha Tuhan, dengan cabang-cabang yang digembalakannya Tuhan, berkati Tuhan, biar nama-Mu terus dimuliakan, dan untuk Rayon Satuha juga Tuhan ikut terlibat dalam penuaian yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali Tuhan Yesus. Tuhan berkati Presiden Joko Widodo dan wakilnya Tuhan, berkati juga kabinet menterinya Tuhan Yesus, berkati bangsa kami yang kami kasihi Tuhan, berkati, biarkan bangsa kami terbebas dari COVID-19, dan kami boleh berkata diam dan tenanglah. Kami percaya COVID-19 boleh berlalu dari bangsa kami, bangsa di negara-negara lain juga Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, COVID-19 boleh dituntaskan wabah ini Tuhan, sehingga kami boleh bisa beraktivitas kembali Tuhan, dan kami boleh beribadah kembali dengan leluasa Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu, kesembuhan ilahi-Mu masih ada sampai hari ini. Hamba-Mu berdoa juga saat ini yang sedang sakit terpapar virus corona saat ini, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Tuhan juga saat ini mungkin ada yang sakit, di pemirsa ya, penonton yang di rumah juga, baik kelainan jantung apapun sakit yang lain Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu telah disembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati juga keamanan, juga terutama krisis ekonomi untuk bangsa kami Tuhan. Biar krisis ekonomi boleh berlalu dari bangsa kami. Ekonomi bangsa negara Indonesia dapat dipulihkan kembali, sehingga perekonomian bisa berjalan dengan baik. Nama-Mu selalu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari saudara yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan. Kita nggak bisa pegang nih gini setengah. Emang nggak bisa. Ya saudara yang dikasih Tuhan, mari angkat tangan. Arahkan hatimu dengan segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah berikan. Mempelai Kristus, umat kepunyaan Allah. Pulanglah bawalah berkat yang berlimpah-limpah, kasih sukacita damai sejahtera dari Allah melalui Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan yang permai, bahkan kekal selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah.